Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para santri yang semoga senantiasa kitanan kesehatan, keberkahan, kemudahan rezeki dan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kelanjutan pembahasan tentang sholat gerhana matahari kance gerhana bulan. Nah, kita baca hadis keempat 411. Qala al-muallif rahimahullah. Berkata al-muallif rahimahullah, wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis niki tau riwayatan isi sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berbahasa, in khasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah terjadi gerhana matahari elek zaman desida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasallah, kemudian desida Nabi niki sholat. Jadi ketika terjadi gerhana matahari elek zaman desida Nabi, kemudian Nabi langsung sholat. Faqama qiyaman tawilan, berembe tata cara sholat desida Nabi niki. Faqama qiyaman tawilan, desida Nabi nganjeng ngonek. Nah, jadi nganjeng onek nganjeng baca surat nahwan min qiraati suratil Baqarah, kira-kira marak ne baca surat Al-Baqarah, berarti pira belas lembar. Nah, niki saking ngonek ne nganjeng kira-kira marak ne baca surat Al-Baqarah. Thumma raka'ah, setelah selesai langan baca surat niki, desida Nabi ruku'an tawilan, ruku'na niki ngonek. Nah, jadi mungkin berlipat-lipat langan ruku' sak biasa. Amun sak biasa mungkin kurang langan semenit, amun niki puluhan menit ngonek. Thumma rafa'ah, setelah selesai ruku' sak panjang niki, rafa'a, ures, ngangkat untuk iktidal, untuk berdiri. Faqama qiyaman tawilan, nah Malik nenganjeng ngonek, yaitu Malik nebaca Al-Fatihah kance nebaca surat sa panjang-panjang niki. Wa huwa dunal qiyamil awal, nganjeng sak kedua kali niki ili rakaat pertama niki di bawah, lebih ringan, lebih pendek langan berdiri sak pertama. Mungkin misalkan namun terbandingan, amun sak pertama misalkan sampai 10 menit. Nah, amun sak nganjeng sak kedua niki kurangan sekedi marah niki. Atau misalkan ukuran gadu bacaan, amun napiaran nganjeng sak pertama baca sampai 15 lembar, sak kedua mungkin kurangan sekitar 12, 10 atau seterusnya. Wa huwa dunal qiyamil awal, nah nganjeng sak kedua setelah ruku niki ya lebih ringan, lebih pendek kance nganjeng sak pertama. Kemudian thumma raka'a ruku'an tawilan, setelah selesai baca surat niki, nah langsung ruku'an tawilan, ruku' sah panjang. Wa huwa duna ruku'il awal, lagu lebih pendek, lebih napiaran, lebih ringan
langan ruku sak pertama niki. Nah niki masih elek rakaat sak pertama. Jadi rakaat sak pertama niki 2 ruku. Kemudian thumma rafa'a faqama qiyaman tawilan. Setelahnya selesai ruku, desida Nabi langsung berdiri faqama qiyaman tawilan. Kemudian beliau thumma sajada. Setelah niki, setelahnya Nabi wahwaduna ruku'il awal, setelahnya selesai ruku, kemudian thumma sajada. Beliau sujud. Nah, jadi rakaat pertama niki 2 ruku. Setelah selesai ruku, nganjeng kemudian sujud. Kemudian selesai sujud niki nganjeng untuk thumma qama qiyaman tawilan. Kemudian nganjeng untuk rakaat sak kedua dengan napiaran dengan bacaan yang panjang. Wa huwa dunal qiyamil awal, lagu lebih pendek kanci rakaat sak pertama. Nah, rakaat sak pertama summa raka'a ruku'an tawilan. Setelah selesai baca ayat, kemudian ruku dengan ruku yang panjang, ngonek na ruku. Wa huwa dunar ruku'il awal. Lebih pendek kanci ruku sak pertama. Summa rafa'a, kemudian malik na nganjeng, faqama qiyaman tawilan. Malik na baca ayat, baca Fatih, kemudian baca ayat wa huwa dunal qiyamil awal, dan nganjeng niki di bawah atau Nabi lebih pendek langan nganjeng sak pertama. Tsumma raka'a ruku'an tawilan. Nah, kemudian ruku' na malik, ruku' yang panjang. Wa huwa dunar ruku'il awal, dan ruku'nya yang keempat niki lebih pendek kanci ruku' sak pertama. Thumma rafa'a ra'sahu thumma sajada. Kemudian desida Nabi aran angkat otaknya nganjeng thumma sajada. Setelah niki sujud 2 kali, kemudian tahiyat, thumma sarafa. Kemudian setelah selesai desida Nabi langsung aran meninggalkan tempatnya. Wa qad injallat asy-syamsu fa khataban nas. Dan setelah selesai niki, maka waqadin jallatis syams, matahari mulai terang, mulai kelihatan. Fa khataban nas, kemudian desida Nabi khutbah kepada manusia. Nah, niki pada tata cara atau sifat seperti yang dijelaskan atau yang dipraktekkan pada pertemuan yang lalu niki. Muttafaqun alaih. Hadis niki muttafaqun alaih. Wal lafdhu lil Bukhari, dan lafaz milik Bukhari. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan dalam riwayat Imam Muslim, sallahina kusifatis syams 8 raka'atin wa fi 4 sajadat. Makin arak riwayat langan Imam Muslim bahwasanya desida Nabi niki sholat ketika terjadi gerhana matahari niki 8 rakaat. Niki riwayat sak kedua bahwasanya desida Nabi sholat gerhana matahari niki balu ruku dalam 2 sujud, fi 4 sajadat, dan 4 sujud. Berarti 2 rakaat, sekik rakaat niki 4 ruku 2 sujud. Nah, jadi 4 ruku dalam 1 rakaat, kemudian 2 sujud. Berarti dalam 2 rakaat balu ruku 4 sujud. Nah, ini riwayat Imam Muslim. Nah, jadi niki cara sak kedua. Jadi dalam 1 rakaat niki 4 kali ruku. Berarti selesai napiaran baca ayat ruku nganjeng, baca surat Al-Fatihah surat terus ruku malik nganjeng, kemudian baca Al-Fatihah baca surat kemudian ruku malik nganjeng. 4 kali ruku. Setelah niki baru sujud 2 kali baru nganjeng. Nah, 2 rakaat lagu 4 ruku 4 arba sajadat, 4 sujud. Ini
cara sak kedua lagu makin yang jelaskan terkait dengan niki. Wa an aliyin mithlu dzalik. Riwayat sahabat Ali pada marak sak kejelasan sabaru niki. Walahu an Jabir, riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir, shalla 6 rakaat. Niki cara sak ketelu. Shalla 6 rakaat. Desida Nabi salat 6 ruku, 6 rakaat, 6 ruku, bi arba' sajadat, 4 sujud. Berarti dalam serkaat niki 3 kali ruku, 3 kali ruku, 2 sujud. Tetap 2 rakaat. Jadi pelaksanaannya tetap 2 rakaat, lagu ruku'na 3 kali, bacaannya 3 kali, sujudnya tetap dalam serkaat niki 2 sujud. Wali Abi Daud an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu shalla, besida Nabi sallallahu alaihi wasallam salat faraka'a 5 rakaat. Niki besida Nabi ruku 5 kali ruku, wa sajada sajdatain, lagu sujud 2 kali, wa fa'ala fi tsaniyati mithla dzalik, dan beliau melakukan pada rakaat yang kedua seperti rakaat pertama. Berarti niki 10 ruku, 4 sujud. Berarti 2 rakaat. Rakaat pertama 5 kali ruku, kemudian rakaat kedua 5 kali ruku. Berarti harap kira riwayat niki 4 jari. Pertama hadis Aisyah niki caranya 2 rakaat. Rakaat pertama 2 ruku, rakaat kedua 2 ruku. Riwayat sak kedua 4 rakaat pertama 4 ruku, rakaat sak kedua 4 ruku. Riwayat sak ketelu rakaat sak pertama 3 ruku, rakaat sak kedua 3 ruku. Riwayat sak keempat rakaat sak pertama 5 ruku dan rakaat sak kedua 5 ruku. Niki sifat atau tata cara desida Nabi sallallahu alaihi wasallam salat nabiaran, salat gerhana matahari maupun gerhana bulan. Makin penjelasan khilaf atau penjelasan para ulama terkait tata cara niki besak paling sahih, besak paling kena. Sehingga elek zaman desida Nabi sallallahu alaihi wasallam salat kusuf niki atau gerhana matahari niki, gerhana bulan niki hanya terjadi sekali. Jadi elek zaman desida Nabi gerhana bulan niki cuman terjadi sekali. Lagu riwayatnya luwe, berarti besak kena. Karena amun misalkan berulang-ulang sampai 10 kali tekadu napiaran terbit atau gerhana matahari atau bulan, tidak masalah. Masalahnya gerhana bulan niki hanya terjadi sekali elek zaman desida Nabi. Lagu riwayat kance kaifiyat bahkan napiaran lebih dari 3, yaitu sekitar 4 riwayat tata cara, dan yang meriwayatkan Nabi Imam Bukhari, Imam Muslim. Berembe bahasa ulama makin insyaallah penjelasan. Kemudian hadis berikutnya wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, hadis langan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Ibnu Abbas berbahasa ma habbati rihun qat, tidaklah angin tertiup kencang. Misalkan angin belik, angin Nabi si tebaran, angin yang berhembus sangat kencang. Angin topan atau anapian. Mahabbat rihun qat, tidaklah angin meniup dengan kencang. Illa jazan Nabi ala rukbatai, kecuali desida Nabi niki langsung netokol elek kedua lututnya. Jadi amun arah angin kencang langsung desida Nabi niki tokol di atas lututnya, kedua lututnya. Wa qala, kemudian desida Nabi niki nunas jok desida Allah, Allahumma ja'alha rahmatan, ya Allah, yang nunas jok desida Allah ij'alha, jadikan
angin niki rahmatan sebagai rahmat, wala taj'alha adzaban, ndak bina jadi azab. Niki tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam amun teu napiaran seriuan atau amun teu alami angin kenceng atau angin topan, maka segera duduk dan nunas cok dari sida Allah aden teu kejauhan langan azab. Rawahu Syafi'i wa Tabrani. Hadis niki diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Tabrani. Hadisnya niki hadis yang lemah. Makin terbahas terkait dengan jumlah rakaat. Para ulama, perhatikan para ulama berbeda pendapat terkait jumlah rakaat sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Sehingga luwih riwayat-riwayat niki sak menjelaskan tata cara sholat desida Nabi. Nah makin bisa kena. Sehingga ulama 4 mazhab niki berselisih pendapat. Di antaranya Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya sholat gerhana matahari dan gerhana bulan niki tegawe 2 rakaat marak sholat sak lain, marak sholat Jumat seke ruku dalam serakaat dan 2 sujud. Jadi 2 rakaat lagu marak sholat saja sih, marak itu sholat Jumat. Dan niki pendapat Imam Abu Hanifah rahimahumullahu ta'ala. Sehingga ada riwayat langan nabiaran Imam Abu Dawud anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla raq'ataini fa atala fihi al-qiyam. Jadi arak dasarnya di sembarang-sembarang para ulama niki berpendapat niki caranya terus Nabi tanpa dalil. Bahwasanya arak riwayat langan Imam Abu Dawud bahwasanya desida Nabi shalla raq'ataini, bahasanya salat 2 rakaat fa aqala fihi mal qiyam, kemudian desida Nabi memperpanjang berdirinya dalam 2 rakaat niki. Wanjallatis syams, sampai tampak atau terang matahari. Niki pendapat sak pertama terkait nabiaran rakaat salat gerhana matahari maupun bulan. Adapun wazahaba jumhur ulama, adapun jumhur ulama, niki sebagian besar ulama yaitu Imam Syafi'i atau Hambali, kemudian Maliki, mereka berpendapat bahwasanya salat gerhana matahari maupun bulan niki tusalla arba'u rakaat. Nah, jadi 4 ruku fi arba' sajadat, dalam 4 sujud, seperti hadis Aisyah saat kecontohan oleh pertemuan saat lalu. Jadi menurut jumhur niki bahwasanya sholat gerhana niki 4 ruku kemudian 4 sujud. Berarti dalam satu rakaat niki 2 rukuna 2 sujudnya. Kemudian berikutnya rakaat sak kedua 2 rukuna 2 sujud. Niki pendapat jumhur. Hadis dalilnya hadis Aisyah kance hadis Ibnu Abbas sak baca terbaru niki sabelo niki 411 niki. Adapun pendapat sak ketelu, pendapat Al-Hanabilah, riwayat salah satu riwayat Imam Ahmad. Ini pendapat Hanabilah. Pendapat mazhab Hambali kanggon tegawe selaku riwayat sak pesebutan baru niki, sak 4 niki. Jadi dalam sholat gerhana kanggon tegawe 4 sifat niki. Pertama 4 ruku dalam 2 rakaat, balu ruku dalam 2 rakaat, 6 ruku dalam 2 rakaat, atau 10 ruku dalam 2 rakaat. Berarti 4 tata cara niki menurut mazhab Hambali. Walakin al-afdal, lagu paling utama, paling afdal menurut mereka yaitu 4 ruku dalam 2 rakaat. Nah, niki 4 cara nggih. Allahu Akbar.
Setelah anggap selesai baca Fatihah, selesai baca surat, makin ruku. Terus sami Allah. Makin Malik nak ulang baca Al-Fatihah kance baca ayat. Belo lagu napian lebih pendek langan sa pertama. Sekarang ruku dulu. Selesai iktidal makin langsung sujud. Bangun. Sujud. Bangun. Niki cara saat pertama 1 rakaat 2 ruku 2 sujud. Makin rakaat saat kedua marah niki caranya. Nggih, rakaat saat kedua marah sabaru niki. Nggih. Nggih, 2 ruku 2 sujud. Makin cara saat kedua makin anggap selesai wah niki. Makin cara saat kedua. Cara saat kedua niki 4 ruku dalam serakaat. Coba ulang makin tata cara saat kedua. Allahu Akbar. Sami Allahu liman. Makin baca ayat saat kedua, baca Al-Fatihah, kemudian baca ayat dulu. Setelah niki selesai, anggap selesai baca ayat, ruku. Allahu Akbar. Makin Malik nak baca Al-Fatihah, Malik nak baca ayat surat. Selesai Malik ruku. Allahu Akbar. Selesai ruku. Baca Al-Fatihah, baca ayat. Selesai ruku Malik. Allahu Akbar. Selesai. Niki dalam serakaat ya 4 kali nak baca Al-Fatihah, 4 kali nak baca surat, 4 kali nak ruku. Amun sujud marah biasa 2 kali nak sujud. Sujud cobaan. Selesai iktidal sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus nganjeng. Elek rakaat kedua pada marah rakaat pertama. Jadi 4 kali bacaan Al-Fatihah, 4 kali bacaan ayat, 4 kali naru ruku, sujudnya 2 kali. Cara saat ke telu kali baca Al-Fatihah, 3 kali naru ruku. Elek rakaat pertama, rakaat saat kedua 3 kali baca Al-Fatihah, 3 kali naru ruku. 2 kali sujud. Cara saat keempat 5 kali baca Al-Fatihah, 5 kali ruku. Elek rakaat saat kedua masih marak niki 5 kali baca Al-Fatihah, 5 kali ruku. Jadi tetap 2 rakaat 2 sujud dalam serakaat, cuman sak beda niki ruku-na. Sudah kira-kira faham? Jemaah munara gerhana undang sekali bu datang. Langsung gerhana. Sak paling simpel menurut jumhur baru niki dalam serakaat niki 2 ruku, kemudian tak bingung-bingung. Dalam rakaat sak pertama 2 ruku, 2 bacaan Al-Fatihah, 2 ayat. Rakaat sak kedua pada marak niki. Lagu napi marak yang jelasan baru niki, saya ingat gerhana niki sekali terjadi oleh zaman Desida Nabi, maka para muhakkikun, para ulama muhakkik menguatkan bahwasanya pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang 2 rakaat 4 ruku 4 sujud. Niki pendapat yang dikuatkan oleh jumhur ulama. Kemudian yang kedua, apakah sholat gerhana niki, terutama gerhana matahari, apakah dilakukan dengan mengeraskan suara atau tidak? Makin
Gerhana matahari ini otomatis niki elek siang hari. Apakah jatuh kerasan suara marak ke sholat Jumat atau marak ke sholat duhur atau asar? Nah, maka para ulama berselisih pendapat. Jumhur ulama 4 imam bahwasanya sholat itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, sholat gerhana matahari niki terlaksana marak sholat zuhur dan asar. Ndek te baca dengan suara yang keras. Nabi dalilnya menurut riwayat Imam Ahmad wa Abu Ya'la dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala. Jadi Ibnu Abbas mengatakan, "Shallaitu ma'a Rasulillah," yang salat bersama Rasulullah, "falam asma' minhu harfan." Yang tidak mendengar bahasa Ibnu Abbas satu hurufun. Nah, minal qiraah, bacaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengar. Nah, niki riwayat Ibnu Abbas. Wa li annaha salatun nahariyah, karena juga gerhana matahari niki salat tenjelu. Ya salatnya terlaksana marak salat zuhur dan asar. Niki pendapat jumhur 3 madhab. Madhab Hanafi, Maliki sama Syafi'i. Nah, kemudian madhab Hanabilah, madhab Hambali, bahwasanya sholat gerhana matahari, ini yang diperselisihkan gerhana matahari, dilakukan dengan mengeraskan nabiaran suara. Nah, baik nabiaran gerhana matahari maupun gerhana bulan dengan mengeraskan bacaan. Nah, ini pun berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha, jaharan nabiyyu fi salatil khusuf fi qiraatihi. Deside Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaan dalam salat khusuf fi qiraatihi. Nah, Ibnu Abbas menetapkan deside Nabi ndekna ndak baca bacaan walaupun satu huruf. Nah, hadis Aisyah mengatakan deside Nabi mengeraskan bacaan. Nah, iya buta niki sebagai pembelajaran. Nah, para ulama akhirnya berhenti tanda mengumpulkan hadis seolah-olah bertentangan. Akhirnya para ulama memberikan nabiaran penjelasan terkait dengan masalah ini. Jadi para ulama ketika menetapkan suatu hukum atau pendapat ini ndek kanggo niki kanggo, akhirnya terjadi perbedaan pendapat niki ndek semata-mata ndek arak dalilna. Ya arak dalilna, cuma nanti mungkin perbedaan dalam oh ini hadisnya lemah, oh niki hadisnya kuat, atau niki maksudnya marah niki. Nah, seperti para ulama berusaha mengumpulkan 2 hadis niki, sehingga saat niki menjelaskan deside Nabi ndekna bersuara, saat niki menjelaskan deside Nabi bersuara. Kedua-duanya hadis, anggaplah hadis kuat. Maka para ulama menjelaskan, oh bisa jadi Ibnu Abbas saat sholat gerhana niki dia Nabi nganjeng ele sop paling mudi sehingga dia dengah. Nah, sehingga dia dengah. Nah, niki Nabi aran uzur-uzur yang dijelaskan oleh para ulama atau penjelasan-penjelasan yang dijelaskan oleh ulama dengan banyak penjelasan. Nah, sehingga kita sebagai penuntut ilmu tidak mudah menyampaikan bahwasanya oh ini bertentangan dengan hadis ini. Nah, padahal kedua-dua pendapat niki memegang kuat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama berbahasa, kalaupun misalkan Ibnu Abbas saat meriwayatkan hadis bahwasanya Nabi ndek baca bacaan, kemungkinan mungkin kata ulama mungkin dia lupa apa saat terbaca sehingga ndek sebutan dan penjelasan lain. Kemudian terkait dengan apakah arak khutbah atau endek, apakah sholat gerhana niki perlu khutbah atau endek, tersunahan khutbah atau endek. Nah, jumhur ulama dari Imam Syafi'i, kemudian Ishaq wa katsirun min ahli hadis, ulama ahli hadis menganjurkan bahwasanya sholat gerhana niki untuk membaca khutbah. Nah, niki pendapat jumhur dari kalangan ahlul hadis dianjurkan. Adapun sebagian ulama bahwasanya sholat gerhana niki tidak perlu
khutbah. Nah, jadi sebagian mengatakan ndekna perlu khutbah. Nah, karena niki hukumnya sunnah, amun teu milih khutbah sila, amun teu milih juga karena niki terjadi khilaf antara para ulama. Saat terakhir terbaca hadis saat terakhir tentang salat kusuf. Qala al-mu'allif rahimahullah, cuma terbahas tentang salat istisqa, salat minta hujan. Nah, salat nunas hujan yang disida Allah Subhanahu wa taala. Makin keselesaian salat kusuf dan khusuf. Wa anhu radhiyallahu anhu annahu shalla fi zalzalatin bahwasanya desida Nabi sallallahu alaihi wasallam salat fi zalzalah, dalam keadaan gempa, ketika terjadi gempa bumi. Jadi ketika terjadi gempa bumi, zalzalah, desida Nabi sholat 6 rakaat, 6 ruku. Wa 4 sajadat, dan 4 sujud. Berarti kesunahan amun terjadi gempa atau terjadi napiaran banjir atau yang lainnya niki, tersunahan tersolat Nabi 2 rakaat 6 ruku kaje 4 sujud. Wa qala, dan Ibnu Abbas mengatakan hakadha salatul ayat, dan desida Nabi berbahasa hakadha salatul ayat, marah niki carente salat amun teserminan amun ta'alami di antara tanda-tanda kebesaran desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amun arak tanda-tanda kebesaran Allah, entah itu gempa, entah banjir atau napi juga, maka segera bersujud. Niki peringatan langan desida Allah ada yang bertaubat dan bersujud, yaitu dengan sholat 2 rakaat 6 kali ruku dan 4 sujud. Rawahul Baihaqi, dan diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, wa dzakara Syafi'i an Ali mithlahu duna akhirih, dan Imam Syafi'i meriwayatkan dari sahabat Ali seperti riwayat Al-Baihaqi tanpa menyebutkan yang akhir, hakadha sholatul ayat. Nah, tanpa menyebutkan yang akhir. Nah, niki sholat apabila terjadi napiaran marak gempa atau bahasa ulama niki al-faidon, terjadi banjir atau napi juga teguran langan desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Warihun syadidah, terjadi misalkan angin topan atau terjadi napiaran hal-hal yang watasaqat kawarith wa nahwi dzalik. Jadi apapun yang misalkan hal-hal yang menakutkan kayak gempa, kemudian angin kencang, kemudian banjir, maka dianjurkan untuk sholat 2 rakaat dengan 6 ruku. Nah, sehingga dengan membaca hadis terakhir niki, pembahasan tentang sholat khusuf dan khusuf niki alhamdulillah telah selesai. Insyaallah pertemuan yang akan datang membahas tentang sholatul istisqa. Berembe carente sholat istisqa, sholat nunas hujan. Nah, niki arak sekitar 9 hadis yang insyaallah terbahas. Nah, sholat istisqa niki sholat nunas hujan ketika terjadi paceklik atau kemarau yang panjang.